Edukasi ke-9. Baik, sebelum itu Ibu mau mengecek kehadiran anak-anak. Monita Lake, Hadir Ibu. Sofia, Hadir Ibu. Adelina Mane. Hadir Ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Sonia Ibu. Sonia kenapa? Sakit. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu minta rapikan kursi-kursi, meja-meja yang masih berantakan, pilih sampah-sampah yang masih berserakan. Apakah semuanya sudah rapi? Sudah. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Sudah Ibu. Ya, kalau semuanya sudah siap, Ibu minta semuanya berdiri untuk kita menyanyikan, melakukan ice breaking. Ayo, semuanya berdiri. Anak-anak, ada yang tahu lagu yang buka tutup, bertepuk tangan. Ibu. Ya, kalau begitu Ibu akan menghitung sampai 3, kita menyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. buka tutup, Bertepuk tangan. digulung-gulung, digulung-gulung, Sambil tersenyum. digulung-gulung, digulung-gulung, sambil bersama. Ya, anak-anak silakan duduk. Jadi anak-anak Ibu mau bertanya, hewan apa yang mempunyai sayap yang cantik? Yang bisa jawab angkat tangan. Saya Ibu. Iya, saja. Burung Ibu. Iya, iya, betul. Dan itu apa lagi? Ayam. Ya. Jadi hewan yang mempunyai sayap yang cantik itu seperti ayam, burung, dan juga kupu-kupu. Anak-anak, materi kita hari ini tentang materi kita hari ini tentang siklus hidup hewan. Apa anak-anak? Siklus hidup hewan. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah memahami siklus hidup hewan dan juga membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Iya, nanti baru Ibu jelaskan ya anak-anak. Dan di sini ada yang tahu apa itu siklus hidup hewan? Tidak tahu Ibu. Ya. Jadi siklus hidup hewan itu adalah proses di mana makhluk hidup yang mengalami perubahan bentuk hidupnya sepanjang hidupnya. Jadi
berikan tepuk salut untuk Ali. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Jadi, metamorfosis itu dibagi menjadi dua jenis. Metamorfosis dibagi menjadi berapa jenis anak-anak? Dua jenis. Jadi yang pertama itu metamorfosis sempurna dan yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk hewan yang sangat berbeda dari kecil sampai besar. Contohnya itu seperti kupu-kupu. Contoh metamorfosis sempurna itu seperti kupu-kupu yang mengalami 4 tahap seperti telur, ulat, kepompong, dan juga kupu-kupu dewasa. Telur itu adalah kupu-kupu yang bertelur di daun, kupu-kupu dewasa yang bertelur di daun. Dan larva atau ulat itu adalah telur menetas menjadi ulat yang makan daun. Setelah itu akan berubah menjadi kepompong dan dari kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna. Ada yang tahu metamorfosis tidak sempurna itu seperti apa? Tidak tahu. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu adalah perubahan hewan yang tidak terlalu berbeda atau anak hewan yang mirip induknya hanya berbeda ukuran dari kecil menjadi besar. Contohnya seperti kecoa. Dia hanya mengalami 3 tahap perkembangan. Yang pertama itu telur, bentuknya seperti otak siang. Setelah itu menjadi kecoa yang nimfa atau kecoa muda. Itu kalau mempunyai sayap hanya masih mati. Yang punya kaki dan dada. Dan yang ketiga itu adalah kecoa dewasa yang sudah mempunyai sayap. Itu adalah contoh dari metamorfosis tidak sempurna. Sudah itu. Kalau anak-anak sudah paham, di sini ibu ada LKPD nanti kerjakan dalam bentuk kelompok. Dibagi menjadi 2 kelompok. Dari 1 kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ayo duduk dalam bentuk kelompok. Jadi anak-anak di situ tugasnya menyuruh anak-anak untuk dalam tabel ini kan terdapat beberapa hewan, metamorfosisnya, dan dia termasuk dalam jenis metamorfosis sempurna atau tidak sempurna.
Sudah Ibu. Sudah. Kelompok 2 apakah sudah? Sudah Ibu. Kelompok 1 apakah sudah? Sudah Ibu. Ya, kalau begitu masing-masing kelompok perwakilan untuk presentasi di depan. Kelompok 1, ayo. Perwakilan 1 orang, kelompok 2 pun begitu. Kelompok 1 duluan. Ya, silakan maju. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok Mawar mempresentasikan hasil diskusi kami. Hewan yang pertama adalah belalang biru. Dia hewan lalat. Dia termasuk jenis metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahap metamorfosis. Terima kasih. Ya, terima kasih Sonia. Yang kelompok 2 silakan maju presentasi. Perwakilan saja ya. Kami dari kelompok kaktus. Lalat itu termasuk metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahap metamorfosis. Yang kedua itu katak juga sempurna karena memiliki 4. Yang ketiga itu kupu-kupu juga termasuk metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahap. Yang keempat itu kecoa tidak termasuk karena memiliki 3 tahap metamorfosis. Yang kelima itu nyamuk. Nyamuk termasuk metamorfosis sempurna karena tahapannya lebih dari 3. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk salut untuk teman-teman yang sudah presentasi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, jadi di sini kita akan diskusi sama-sama ya. Jadi diskusi sama-sama ya. Presentasi dulu. Jadi di sini lalat itu termasuk jenis metamorfosis sempurna karena memiliki 4 tahapan, yaitu bertelur, berubah menjadi larva, setelah itu berubah menjadi muda. Yang kedua itu adalah katak. Itu memiliki 4 tahap metamorfosis termasuk di dalam ya sempurna. Yang ketiga itu adalah kupu-kupu, memiliki 4 tahapan metamorfosis. Jadi dia termasuk dalam jenis metamorfosis sempurna. Yang keempat itu adalah kecoa. Itu memiliki 3 tahapan metamorfosis, jadi dia termasuk di dalam jenis metamorfosis tidak sempurna. Yang berikut itu adalah nyamuk. Nyamuk itu memiliki 4 tahapan metamorfosis dan termasuk dalam jenis metamorfosis sempurna. Mengenal metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Iya Ibu. Dan itu kita bisa mengenal di lingkungan sekitar kita. Iya. Jadi anak-anak setelah pulang jangan lupa belajar untuk kita lanjut materi kita di minggu depan. Iya Ibu. Sebelum kita pulang, ayo kita bangun sama-sama untuk melakukan ice breaking. Betul. Sama ya. 3. Tepuk metamorfosis. Telur, ulat, kemudian
Alicia maju dulu. Alicia. Si guru dan teman-teman adalah doa. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita bertemu di minggu depan, anak-anak. Ya.